Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Erika dari D4 Alih Kredit jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang akan mewawancarai 3 orang dengan 3 metode, yaitu terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur, dengan topik peran teknologi dalam mengelola keuangan. Silakan perkenalkan dirinya. Oke, baik. Nama saya Intan Pramitasari. Saya berasal dari Universitas Eka Sakti dengan jurusan psikolog. Kalau boleh tahu nama panggilannya siapa? Intan. Apakah Intan melibatkan teknologi dalam mengelola keuangan Intan? Ya, saya menggunakan teknologi dalam pengelolaan keuangan. Teknologi seperti apa yang Intan gunakan dalam mengelola keuangan? Seperti yang ada di aplikasi Android, kayak M-Banking atau ShopeePay. Apakah Intan merasakan mendapatkan manfaat dari aplikasi tersebut? Oh, banyak manfaat yang berguna untuk saya menggunakan aplikasi tersebut. Kalau boleh tahu, uang saku yang diberikan oleh orang tua Intan itu per hari, per minggu, atau per bulan? Per bulan. Oh, per bulan ya. Ya. Lalu dari uang yang Intan peroleh dari orang tua Intan itu bagaimana cara Intan mengelolanya? Dengan cara membaginya misalnya dengan 50% untuk kegunaan untuk perkuliahan, 30% untuk biasalah wanita, shopping atau online shop, dan 20% itu dana darurat. Nah, untuk dana daruratnya itu seperti apa Intan mengelolanya? Kalau penggunaan dana darurat itu biasanya dengan saya menggunakannya misalnya pas waktu saya sakit, itu berguna sekali dana yang saya bagi itu untuk berobat ke bidan atau rumah sakit. Intan sering melakukan belanja online? Sering, tahu lah wanita ya. wanita gitu. Biasanya Intan melakukan pembayaran belanja online-nya menggunakan apa? Menggunakan mobile banking dan ShopeePay. Oh, dengan adanya mobile banking dan ShopeePay itu dalam melakukan pembayaran online itu kan merupakan hal yang lebih memudahkan ya dalam melakukan transaksi itu dan memberikan pengaruh yang lebih tinggi dalam melakukan belanja online. Nah, ada nggak batasan-batasan dalam melakukan belanja tersebut? Tidak, saya rasa tidak ada batasan yang saya gunakan tersebut. Ya. Dan terakhir, semenjak adanya teknologi, apakah Intan menjadi lebih boros atau menjadi lebih hemat? Oh, kalau dibilang boros ya sih boros ya. Tahu lah kalau semenjak adanya aplikasi M-Banking, ShopeePay lebih memudahkan dalam melakukan transaksi, apalagi dalam belanja online shop gitu. Yang kemarin dua Intan ikut nggak? Oh, ikut dong, lagi diskon. Oh, tahulah gitu. Ya, wanita ya. Wanita. Terima kasih atas waktunya Intan. Ya, terima kasih. Silakan perkenalkan diri. Nama saya Halimatus Syadia. Saya berasal dari UIN Padang. Jurusan saya Ekonomi Syariah. Baiklah, kita mulai saja wawancaranya. Pertama, apakah Imah melibatkan teknologi dalam mengelola keuangan? Ya. Lalu teknologi atau aplikasi seperti apa yang Imah gunakan? Biasanya M-Banking dan ShopeePay. Apakah Imah sering berbelanja online? Sering. Lalu uang belanjanya biasanya diberikan orang tua dalam per hari, per minggu, atau per bulan? Biasanya per minggu. Biasanya dalam melakukan pembayaran online itu Imah menggunakan apa? Biasanya menggunakan M-Banking, juga bisa ShopeePay, dan terkadang menggunakan COD. Lalu apakah aplikasi tersebut mempermudah dalam melakukan belanja online? Sangat mudah karena Imah suka belanja. Terakhir, apakah dengan adanya aplikasi mobile banking atau ShopeePay itu membuat Imah menjadi lebih boros? Ya, karena Imah lebih suka belanja, jadi kalau menggunakan aplikasi tersebut murah untuk melakukan pembayarannya. Terima kasih atas waktunya. Silahkan perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Ziva Julia Faiza. Saya berasal dari Universitas Andalas dari jurusan kedokteran. Baiklah, kita mulai saja wawancaranya. Yang pertama, apakah saudara melibatkan teknologi dalam mengelola keuangan? Iya.
apakah juga menggunakan aplikasi dalam mengelolanya? Iya, Apakah aplikasi tersebut mempermudah dalam mengelola keuangan? iya sangat mempermudah. Manfaat seperti apa yang dirasakan dalam menggunakan aplikasi tersebut? Seperti saat membayar belanja online bisa lewat Shopee Pay atau M-Banking. Apakah uang belanja yang diberikan oleh orang tua itu dalam bentuk harian, bulanan, atau mingguan? Bulanan Bagaimana cara mengelola keuangan tersebut? dengan cara menghemat. Sering atau tidak jika belanja online? Kadang-kadang Dalam melakukan pembayaran belanja online biasanya menggunakan apa? Shopee Pay atau COD. Dengan adanya M-Banking, Shopee Pay dalam melakukan belanja online merupakan suatu hal yang sangat memudahkan Ziva belanja online dan memberikan pengaruh yang cukup tinggi dalam belanja online. Lalu, apakah Ziva ada batasan-batasan yang diterapkan supaya tidak berbelanja terlalu banyak? Tidak, karena Ziva bisa mengontrol agar tidak belanja terlalu banyak. Terakhir, semenjak ada teknologi ini, apakah Ziva semakin boros atau malah lebih hemat? Semakin boros. Terima kasih waktunya Ziva. Baiklah, kali ini saya akan mencoba mewawancarai 3 orang driver go-kart dengan topik pengaruh COVID-19 terhadap pendapatan driver go-kart. Baiklah, kali ini kita sudah bersama 3 orang driver go-kart. Yang pertama ada Bang Adi, Bang Riki, dan Bang Alfis. Langsung saja kita wawancara. Yang pertama, kalau boleh kita tahu berapa lama Bang menjadi driver go-kart? Kurang lebih sudah 5 tahun. 2 tahun. Apa saja persyaratan untuk mendaftar menjadi driver? KTP, SIM, KK, STNK yang masih berlaku, sama surat keterangan baik. Mobil minimal tahun 2014. Kira-kira berapa pendapatan yang abang peroleh dalam sebulan? 6 jutaan lah. Masih, Sejak Covid turun apa? iya. Sejak COVID, gratis. Nah, kalau boleh kita tahu bagaimana cara mengalihkan dana yang abang peroleh dari aplikasi tersebut? Dari rekening ponsel di withdraw ke rekening tabungan. Nah, di Gojek kan ada sistem poin. Bagaimana perolehan poin di aplikasi Gojek tersebut? Tahun pertama awal masuk dengan skema 7, 9, 12. Rinciannya 75, 100, 125. Jadi total 300.000 dan 12 poin. Misalnya nih Bang, kalau terjadi kecelakaan gitu, ada nggak kantor memberikan asuransi atau pertanggungjawaban kepada penumpang? Pasti, karena pas kita mendaftar itu udah dibicarakan oleh pihak Gojeknya bahwa terjadi kecelakaan di jalan raya kita mendapatkan asuransi karena ada pemotongan gitu loh, 20% dari ongkos ya, pemotong saldo. Lalu misalnya jika penumpang ingin memberikan tips kepada abangnya nih, biasanya itu dalam bentuk apa? Bisa GoPay, bisa tunai, tergantung ke customer-nya. Oh, Ya, ada sebagai makanan. ada nggak jaminan berupa penahanan ijazah atau STNK kendaraan di kantor Gojeknya Bang? Tidak. Tidak ya? Semenjak adanya pandemi ini, apa dampak yang abang rasakan? Ya otomatis kurangnya orderan. Karena sasaran dari Gojek ini adalah mahasiswa, orang-orang luar kota lah yang datang ke Kota Padang. Gitu kan. Ya, kebanyakan orang-orang yang pengen mengetahui Kota Padang dengan memesan aplikasi bisa apa yang dijual. Sudah beri santai dia. Lalu dalam seperti situasi yang saat ini, apakah abang hanya mengandalkan menjadi driver aja atau ada usaha lain gitu Bang untuk menunjang mata pencarian abang? Menambah maksudnya?
Ya saya pribadi Gojek ini adalah sambilan. Sama. Sambilan untuk mencari tambahan ya. Oke. Terakhir Bang, apa aja sih suka duka selama Abang menjadi driver bongkar? Sukanya bisa apa ya? Ya, kalau sukanya ya kayak seperti yang dibilang tadi, kayak mungkin kita dapat customer yang loyal, mungkin dikasih uang lebih. Ya, kadang diajak ke kelasnya. Baiklah Bang, terima kasih atas waktunya Bang.